ketika sedekah dialihkan kepada yang lain, mungkin sedekah laut dilarung sesaji ke pantai laut selatan, atau dibenamkan ke gunung Semeru, apa yang terjadi saudara-saudara? Allah membayar kontan. Allah langsung memperlihatkan apa yang dikatakan oleh ayatnya tadi, au yusibahum adzabun alim, atau kamu akan ditimpa azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah perskot, inilah DP daripada azab yang dijanjikan Allah. Meletuslah gunung Semeru. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Salman Al Farisi, Komplek Bulog, Kayu Putih, Rawamangun. Satu kali Imam Malik bin Anas, Imam Masjid Nabawi, Imam Darul Hijrah, guru daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah, ditanya oleh orang, Tuan Imam, saya mau berangkat haji, saya mau berangkat umroh. Bagus. Dari mana saya berniat ihram? Imam Malik menjawab, mulailah dari Dzul Hulaifah. Orang menyebut dengan Bir Ali. Tuan Imam, apalagi? Bagaimana kalau saya mulai dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahasa kitanya hitung-hitung sambil soan kepada kanjeng Nabi. Jangan, kata Imam Malik. Kenapa jangan? Saya takut kau tertimpa fitnah. Orang ini nanya lagi, Tuan Imam, apa lagi? Fitnah apa yang akan menimpa saya? Kan cuman mundur 3 mil ke belakang, dan talbiyah saya baca lebih banyak lagi, kan lebih baik. Imam Malik membacakan An-Nur surah 24 ayat 63 yang kita bacakan tadi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya takut bahwa mereka akan tertimpa fitnah, atau azabin alim, atau tertimpa azab yang pedih, atau yusibahum azabun alim, atau tertimpa azab yang pedih. Imam Malik menjawab, fitnah apa kiranya menurutmu yang lebih besar daripada kau menyelisih perintah Rasulnya?
Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali ihram berangkat dari miqat, dan kalau dari Madinah miqatnya dari Dzulhulaifah atau Bir Ali. Sekarang kau menyelisihi, mau mundur ke belakang dari Masjid Nabawi, kau akan tertimpa fitnah, kata Imam Malik. Ada dua faedah yang bisa kita dulang dari cerita singkat ini, saudara-saudara. Pertama, ternyata ketika mulai menyelisih perintah Rasul, siap-siap akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini, fitnah yang dimaksud adalah fitnah kemusyrikan, fitnah kemunafikan, fitnah kebid'ahan. Lalu azab yang dimaksud memang kesnya di dalam neraka, tapi perskotnya, DP-nya ditransfer oleh Allah ke dunia berupa bencana demi bencana. Faedah yang kedua, para ulama di zaman dahulu lebih konsen membentengi akidah umat daripada kemusyrikan, lebih konsen membenteng ibadah umat daripada bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita lihat sederetan contoh, tidak usah jauh-jauh, yang terjadi di negeri kita tercinta Republik Indonesia. Ketika Al-Quran mengajarkan kepada kita, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Sedekah itu prioritasnya adalah untuk fakir dan miskin. Baru ke bawah 6 lagi asnaf yang tidak sempat waktu untuk menguraikan. Namun ranking pertama lil fuqara'i wal masakin, untuk fakir dan miskin. Ketika sedekah dialihkan kepada yang lain, mungkin sedekah laut dilarung sesaji ke pantai laut selatan, atau dibenamkan ke gunung Semeru, apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah membayar kontan. Allah langsung memperlihatkan apa yang dikatakan oleh ayatnya tadi, au yusibahum adzabun alim, atau kamu akan ditimpa azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah perskot, inilah DP daripada azab yang dijanjikan Allah. Meletuslah gunung Semeru. Cukup sampai di situ? Belum. Semeru meletus, Merapi pun memberikan reaksi. Seakan-akan Semeru dengan Merapi ada janjian untuk meletus, untuk memberikan kesadaran kepada umat, terutama di Republik tercinta, kembalilah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain, saudara-saudara. Orang tidak ternama, orang tidak kesohor rasanya kalau tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Rasulullah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Ada saja yang kreatif dan inovatif membawa kemudian ada loh bid'ah hasanah. Kalau memang demikian, saudara-saudara, kita harus sportif. Jangan lagi berbicara ahlus sunnah wal jamaah, tapi bicaralah ahlus sunnah wa bid'ah hasanah wal jamaah, baru berjujur, baru berlaku jujur namanya. Tapi ketika mulutnya berkata ahlus sunnah wal jamaah, tapi prakteknya sunnah dan bid'ah hasanah, ini namanya jauh panggang daripada api. Di samping menyelisihi apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Rasul, dan juga kita tidak komitmen, tidak konsisten apa yang kita sampaikan, berbeda label dengan isi. Inilah mengundang datang murka Allah.
Jadi kalau ditanyakan kenapa di tanahku terjadi bencana, tidak usah tanya ke rumput yang bergoyang. Jawabannya adalah karena anak bangsa sudah mulai jauh menyelisihi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita sampaikan pada khutbah yang kedua nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang yang beriman, jika kalian mengikuti ajakan orang-orang kafir, mereka akan mengembalikanmu mundur atau murtad. Mundur ke belakang dalam artian murtad. Kalau demikian, fatanqalibu khasirin, jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Saudara-saudara, bicara toleransi, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam toleransi ini sudah didengungkan. Di mana orang-orang Quraisy menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada beliau, ya Muhammad, sekarang begini sajalah, kita toleransi, kami akan beribadah sebagaimana kamu beribadah, tapi kali yang lain kamu juga ikut beribadah seperti kami beribadah. Kami ikut salat bersamamu, tapi nantinya kamu juga ikut beribadah di depan Lata, Uzza, Hubal, Manat, berhala-berhala kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sebelum turun ayat, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak lama kemudian turunlah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai Muhammad, sampaikan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Aku tidak akan beribadah sebagaimana kalian beribadah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak akan menyembah apa yang kusembah. Kalian juga tidak akan beribadah sebagaimana kami beribadah. Ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Sekarang begini sajalah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekarang silahkan menjalankan ibadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Kita saling menghormati, kita tidak boleh saling mengganggu, kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling mencaci. Ini toleransi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekarang saudara-saudara? Toleransi sudah salah kaprah, sudah keliru melangkah. Toleransi harus ditunjukkan bagaimana musimnya. Syawal sama-sama minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Desember Natal bersama, bila perlu salawatan di gereja, baca Quran di gereja. Toh kita Natal bersama tidak otomatis kita jadi Kristen kok, kata mereka. Belum lagi nanti kongsi facai bersama, Februari Valentine Day bersama, April mau bersama. Sempurnalah sudah agama gado-gado, keyakinan campur sari, malaikat pun bingung mencatatnya. Allah sudah ingatkan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau percampur adukkan yang hak dengan yang batil. Tauhid mengesahkan Allah, itu yang hak. Musyrik mempersekutukan Allah, itu namanya batil. Dan sampai kapanpun, walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, tauhid dengan syirik tidak akan bisa dipersatukan. Kalau kalian paksakan, akan datang bencana yang lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara, Ali Imran surah yang ketiga tadi mengingatkan kepada kita, 149. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mengikuti orang-orang kafir beribadah bagaimana musimnya, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikanmu murtad ke belakang. Kalau demikian, fatanqalibu khasirin, jadilah kalian termasuk orang yang merugi. Kenapa? Jati dirimu sudah tidak ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrah ketauhidan, membawa tauhid. Tapi ketika 25 Desember kau ikut Natal bersama atau mengucapkan selamat Natal, pergantian tahun baru kau bakar petasan, kau tiup trompet, lalu kemana akidahmu? Mana tauhidmu? Sekarang baru kusadari kawan, kau bukan dirimu lagi. Kau sudah tidak bertauhid lagi. Kalau sudah demikian, saudara-saudara kaum muslimin. Dan tahukah kita kaitan dengan bencana di Maryam surah yang ke-19 ayat 88, 89, 90, 91 dan 92 ternyata erat hubungannya dengan pengakuan Allah punya anak. 88, wa qalu ittakhadhar rahman walada, mereka ahlul kitab mengatakan Allah yang Rahman mempunyai anak. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, padahal Uzair tidak lebih dari sebagai hamba dan Rasulullah. Nasrani mengatakan Isa Al-Masih anak Allah, padahal Isa Al-Masih tidak lebih dari sekadar hamba dan Rasulullah. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian sudah melakukan suatu hal yang sangat mungkar. Takadus samatu yatafattarna min, kemungkaran itulah yang membuat hampir saja langit pecah, wa tansyaqul ard, hampir saja bumi terbelah, wa takhirrul jibalu hadda, hampir saja gunung-gunung runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka telah berani lancang dan lancung mengatakan Allah yang Rahman mempunyai anak, padahal wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidhu walada, tidak pantas Allah yang Rahman mempunyai anak. Ini jawaban tegas dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada anak manusia mengatakan Allah punya anak. Allah katakan itu suatu hal yang sangat mungkar. Kenapa kita harus mengucapkan selamat? Saudara-saudara, sekarang kita gunakan akal sehat. Ketika di samping kita ada yang berjudi, di samping kita ada yang teler, mungkinkah kita mengucapkan selamat judi ya, selamat teler ya? Mungkinkah begitu? Tentu tidak, saudara-saudara. Setidaknya kita nasihati, kita tegur.
Kemarin-marin saja ada yang tidak pakai masker, kita tegur, malah kita marah kepada orang yang tidak pakai masker. Sekarang sangat mungkar kata Allah, lalu kita masih mengucapkan selamat. Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Bahasa Betawinya, kemana otak lu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara kaum muslimin, mungkin selama ini kita belum tahu bahwa mengatakan Allah itu punya anak suatu hal yang sangat mungkar. Mungkin terbawa arus kita mengucapkan selamat, segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok jangan diulangi lagi saudara-saudara kaum muslimin. Yang lebih aman adalah lakum dinukum waliyadin. Silahkan mereka Natalan sesama mereka, dan kita jangan ikut serta. Jaga akidah, jaga tauhid, supaya alam jangan lagi menurunkan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menurunkan murkanya. Nah, jadi ketika ditanyakan kenapa di tanahku terjadi bencana, jangan tanya kepada rumput yang bergoyang, karena kemusyrikan sudah mengakar di republik tercinta ini. Mengucapkan selamat Natal bukan lagi kalangan awam, mengucapkan selamat Natal bukan lagi orang enggak ngaji, tapi kiai juga sudah mengucapkan selamat Natal. Saudara-saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.